Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Karima dengan NIM 2892150032 dari Prodi Manajemen Plus dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti SEME dengan mata kuliah perpajakan. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan pengertian perpajakan. Pajak merupakan istilah yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi setiap orang. Pajak sendiri seringkali kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pajak bumi dan bangunan BPP, pajak kendaraan bermotor hingga pajak penghasilan PPH. Bahkan untuk produk konsumtif tentunya yang dinikmati juga dikenakan pajak. Bagi sebagian orang, pajak mungkin terkesan membebani, namun jika dilihat lebih jauh, pajak memiliki banyak sekali manfaatnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian pajak menurut para ahli. Yang pertama dari Prof. D. Rahmat Suenmo SH. Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontrak prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi untuk berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan subsidinya, digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai investment. Yang kedua dari Rifki Sihid, pengertian pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu pada wajib pajak yang berfungsi wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas biasanya tidak langsung. Yang ketiga ada Sommerfeld Rand, Anderson Ahem, dan Brock L. Pengertian pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakannya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dari profesional agar pemerintahan dapat melakukannya tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama fungsi budgeter, yang kedua fungsi regulasi, yang ketiga fungsi justifikasi, dan yang terakhir ada fungsi stabilitas. Selanjutnya ada fungsi budgeter. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Pajak merupakan pendapatan negara yang berfungsi dalam menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Selanjutnya ada fungsi regulasi. Pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, memberikan protek atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri, dan menarik investasi. Selanjutnya ada fungsi distribusi. Pajak berfungsi mendistribusi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi untuk menstabilitaskan kondisi perekonomian. Contohnya untuk mengatasi inflasi pemerintahan, menetapkan pajak yang tinggi agar jumlah uang beredar dapat dikurangi. Begitu pula ketika negara mengalami kelesuan ekonomi, pemerintah merespon dengan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa meningkat. Selanjutnya adalah selain manfaat yang telah dijelaskan di atas, beberapa manfaat pajak yang digunakan untuk yang pertama membiayai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat self-regulating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Selanjutnya ada membiayai pengeluaran reproduktif, pajak digunakan untuk pembayarannya. Pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, contohnya pengeluaran untuk pencairan dan pertanian. Yang ketiga ada membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-regulating dan tidak reproduktif. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang digunakan untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Yang terakhir ada membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Pajak juga digunakan dalam membiayai pengeluaran yang dipakai untuk biaya pertahanan negara atau perang dan mengeluarkan untuk penghematan di masa yang akan datang, yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu. Selanjutnya di sini ada jelaskan pandangan saudara tentang pajak ke depannya. Banyak dari masyarakat
orang tidak melaksanakan wajib pajak karena takut disalahgunakan. Tentunya pola pikir masyarakat yang negatif itu mengenai pajak perlu diubah, karena pajak memberi manfaat besar bagi seluruh masyarakat ke depannya. Untuk itu, ayo kita sama-sama melakukan wajib pajak setiap tahunnya. Selanjutnya ada saran, pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi wajib pajak agar masyarakat paham betapa pentingnya wajib pajak untuk masyarakat dan negara. Sekian persentase dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.